Brain rot, kata tahun ini yang mengungkap krisis mental di era digital. Tahun 2024 menjadi saksi atas perubahan besar dalam cara kita memahami bahasa, budaya digital, dan kondisi mental manusia modern. Dalam sebuah pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta bahasa dan pengamat tren sosial, Oxford Languages menyatakan bahwa brain rot atau pembusukan otak terpilih sebagai Oxford Word of the Year 2024. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Dari lebih dari 37.000 suara publik, kata brain rot mencuat sebagai cerminan paling kuat dari kekhawatiran sosial, budaya internet, dan transformasi cara kita mengonsumsi informasi di dunia maya. Namun, apa sebenarnya arti dari kata ini? Mengapa ia dianggap mencerminkan tahun 2024 dan apa dampaknya terhadap generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan? Apa itu brain rot? Secara harfiah, brain rot bisa diterjemahkan sebagai pembusukan otak, sebuah istilah yang terdengar dramatis dan provokatif. Dalam konteks modern, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kemunduran kondisi mental atau intelektual seseorang yang dianggap disebabkan oleh konsumsi berlebihan terhadap konten-konten online yang dangkal, tidak menantang, atau bersifat hiburan murahan. Oxford mendefinisikan brain rot sebagai kemerosotan kondisi mental atau intelektual seseorang, khususnya karena terlalu banyak mengonsumsi materi yang dianggap remeh atau tidak menstimulasi, terutama konten online. Dari hutan ke TikTok, asal-usul istilah. Menariknya, istilah brain rot bukanlah ciptaan baru dari era digital. Kata ini pertama kali tercatat pada tahun 1854 oleh Henry David Thoreau, seorang penulis dan filsuf Amerika, dalam bukunya yang legendaris Walden. Dalam karyanya, Thoreau menggambarkan keresahan terhadap masyarakat yang mulai mengabaikan ide-ide kompleks demi kesederhanaan yang menenangkan, dan ia mempertanyakan, sementara Inggris berusaha mengobati busuknya kentang, tidakkah ada yang mencoba menyembuhkan busuknya otak yang jauh lebih luas dan fatal? Meskipun digunakan dalam konteks berbeda, esensi dari pernyataan Thoreau tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran saat ini. Di era Thoreau, brain rot mungkin merujuk pada kemalasan intelektual dalam menghadapi ide-ide besar. Tapi di tahun 2024, istilah ini telah mengalami reinkarnasi, menjadi bentuk sindiran terhadap budaya konten online yang dianggap mengikis daya pikir manusia. Kebangkitan di era digital. Selama 12 bulan terakhir, penggunaan istilah brain rot melonjak lebih dari 230%. Fenomena ini tidak lepas dari peran media sosial, terutama TikTok, dalam memperkenalkan dan menyebarkan istilah ini. Generasi Z dan generasi Alpha yang lahir dan besar di era internet adalah komunitas yang paling banyak menggunakan istilah ini, seringkali dengan nada humoris, satiris, atau bahkan mengkritik diri sendiri. Namun, seiring berkembangnya istilah ini, diskusi di baliknya menjadi semakin serius. Para orang tua, pendidik, dan profesional kesehatan mental mulai mengangkat pertanyaan besar. Apa dampak konsumsi konten digital yang berlebihan terhadap otak manusia? Konten viral dan bahasa brain rot. Brain rot kini tidak hanya menjadi label, tetapi juga menciptakan subkultur bahasa baru di internet. Salah satu contohnya adalah video viral dari kreator Alexei Gerasimov, yaitu seri Skibidi Toilet di TikTok dan YouTube. Seri ini menampilkan toilet berkepala manusia dalam situasi absurd dan aneh. Konten yang sangat populer, namun juga sering dicap sebagai brain rot content. Dari sinilah muncul istilah turunan seperti skibidi, yang berarti sesuatu yang tidak masuk akal, dan Ohio, mengacu pada kejadian aneh atau memalukan. Ungkapan-ungkapan ini dengan cepat menyebar, bukan hanya dalam komunitas online, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana internet bukan hanya tempat konsumsi konten, tapi juga pembentuk budaya baru. Dari lelukon ke krisis mental. Meski awalnya digunakan dengan nada bercanda, istilah brain rot kini mulai dikaji dengan serius.
terutama dalam konteks kesehatan mental anak dan remaja. Lembaga Kesehatan Mental di Amerika Serikat, misalnya, bahkan telah merilis panduan tentang cara mengenali tanda-tanda brain rot dan bagaimana mencegahnya, seperti membatasi waktu layar, menghindari konten dangkal, dan memperbanyak aktivitas kognitif seperti membaca atau berdiskusi. Kekhawatiran ini berakar dari studi yang menunjukkan hubungan antara paparan konten tidak berkualitas dengan penurunan perhatian, peningkatan kecemasan, dan turunnya motivasi belajar. Di masa di mana informasi begitu mudah diakses, memilih mana yang sehat untuk dikonsumsi menjadi tantangan tersendiri. Reaksi Oxford dan masyarakat global. Dalam pernyataannya, Casper Gradwell, Presiden Oxford Languages, menyampaikan bahwa pemilihan brain rot mencerminkan kecemasan kolektif masyarakat modern terhadap kehidupan digital yang semakin mendominasi. Ia mengatakan, melihat kembali daftar Oxford Word of the Year 2 dekade terakhir, kita bisa melihat bagaimana kekhawatiran terhadap kehidupan virtual terus tumbuh. Tahun lalu, kata risk, yang juga berasal dari internet, menjadi pemenang. Kini, brain rot hadir sebagai bab berikutnya dalam percakapan budaya kita tentang kemanusiaan dan teknologi. Gradwell menambahkan bahwa sangat menarik melihat bagaimana Gen Z dan Gen Alpha mengadopsi istilah ini. Ironisnya, mereka juga yang paling banyak membuat dan mengonsumsi konten yang disebut sebagai penyebab brain rot. Ini menunjukkan adanya kesadaran diri kolektif, sebuah bentuk refleksi yang menunjukkan bahwa generasi muda sebenarnya memahami risiko dari kebiasaan mereka sendiri. Fenomena global bukan hanya masalah barat. Meskipun istilah ini muncul dan berkembang di dunia barat, kekhawatiran terhadap brain rot mulai dirasakan secara global. Di Indonesia, misalnya, muncul istilah serupa seperti konten receh, kekanak-kanakan, atau scrolling tanpa tujuan, yang sering digunakan netizen untuk menggambarkan konsumsi konten yang tidak produktif. Fenomena ini menjadi perhatian di berbagai negara yang penetrasi internet tinggi. Pemerintah, institusi pendidikan, dan platform teknologi mulai merancang strategi untuk menyaring konten, mengedukasi pengguna, dan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Menuju masa depan, apa yang bisa kita lakukan? Pemilihan brain rot sebagai kata tahun ini tidak hanya menjadi penanda linguistik, tetapi juga peringatan budaya. Kita hidup di era di mana informasi tak pernah berhenti mengalir, dan kemampuan untuk memilih mana yang layak dikonsumsi menjadi keterampilan penting abad 21. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: pendidikan literasi digital. Ajarkan anak-anak dan remaja untuk memahami jenis-jenis konten dan dampaknya. Kurasi konten. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram perlu memberi lebih banyak alat bagi pengguna untuk memfilter konten berkualitas. Pola konsumsi sehat. Batasi waktu layar, pilih konten yang membangun pengetahuan, dan imbangi dengan aktivitas di dunia nyata. Dialog terbuka. Ajak diskusi tentang efek konten digital dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Penutup. Kata yang menjadi cermin zaman. Ketika kita menengok ke belakang dan menganalisis pilihan kata brain rot sebagai Word of the Year 2024, kita tidak hanya melihat sebuah istilah yang viral. Kita sedang menatap cermin zaman. Kata ini mencerminkan kecemasan kolektif, ironi generasi muda, krisis mental global, dan harapan akan masa depan digital yang lebih sehat. Seperti kata Gradwell, brain rot adalah bab selanjutnya dalam cerita tentang manusia dan teknologi. Dan siapa tahu, mungkin tahun depan akan muncul kata baru, entah dari mimin buku atau aplikasi, yang akan kembali memotret denyut zaman ini.